Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Friday teman-teman semuanya. It's gonna be a weekend soon, dan bukan weekend doang ya, tapi month end atau akhir bulan dari Mei. Dan so far kita ngelihat pergerakan Bitcoin masih dalam keadaan yang relatif quite good, tapi semakin memperkecil ya probabilitas untuk rally kembali di bulan Juni nanti, dengan situasi closing monthly yang menunjukkan adanya liquidity sweep ya. Very likely kondisinya akan seperti itu, dan rejectionnya juga lumayan terasa. Ini diakibatkan oleh news event dalam beberapa hari terakhir sehubungan dengan situasi tarif yang tidak menentu. Jadi dari pihaknya Trump setelah kemarin dari putusan pengadilan mengatakan bahwa sebenarnya tindakannya Trump itu dan administrasinya adalah tindakan yang ilegal atau melanggar atau melampaui batasan yang seharusnya bisa dilakukan oleh para presiden atau pada presiden. Tampaknya setelah pengajuan kembali, kalau kita bilang appeal tuh apa ya, banding ya istilahnya ya, kalau di Indonesia tuh naik banding gitu ke Mahkamah Agung misalkan ya kan, kasih tahu kalau ini nggak boleh nih, ini pengadilannya ngaco nih, nggak sesuai ekspektasi, harusnya begini, dan akhirnya itu yang bikin market lumayan mengalami pergerakan yang lumayan korektif ya pada pergerakan tadi pagi. Okay, so anyway, Bitcoin currently drop below our current support level yang kemarin kita marking. Unfortunately, rebound yang terjadi during London session ini nggak cukup kuat ya. Dia nggak bisa men-take out internal high point yang terbentuk di sini. Jadi secara technical kita bisa katakan bahwa ini gagal gitu loh untuk dia mengalami reversal during this movement gitu kan. Kalau misalkan dia bisa claim, mungkin kita bakal ngelihat situasinya berbeda. Tapi sangat disayangkan Bitcoin ikut terkoreksi di saat S&P 500 juga sama-sama turun. Jadi a day before kita ngelihat S&P 500 rally, tadi malam sesi New York S&P 500 koreksi. Koreksinya nggak dalam teman-teman. Kita bisa lihat koreksinya itu technically hanya bertahan di key level. One of the support level atau mungkin di area order blocknya ya, di sini dia ketahan. Tapi Bitcoin lain ceritanya. Kalau untuk case Bitcoin dia drop jauh ya, lebih rendah daripada si S&P 500, dan tentu saja ini memberikan tekanan jangka pendek, dan banyak orang yang langsung ya komentarnya kan lebih ke ambles gitu ya, atau longsor dan lain sebagainya. But anyway, it's gonna be a very good pullback kalau in my opinion, mengingat situasinya juga memang kita udah terlalu slow dalam beberapa hari terakhir. Saya ngerasanya bahwa market itu pasti butuh nafas ya kan, perlu isi bensin gitu, dan bensinnya sekarang udah lagi ongoing, coba untuk dicari gitu ya, SPBU terdekatnya di mana. Nah sebenarnya based on previous analysis yang saya share ke teman-teman di video YouTube juga, memang kita ada memperhatikan ya zona area ini sekitar $100,000 merupakan key level, psychological level, dan juga merupakan area fair value gap yang terbentuk pada perspektif time frame daily. Dan kalaupun nanti dia turun, saya sih berasumsinya dia sekaligus akan men-sweep liquidity dari low point yang terbentuk di zona ini. Oke, triggernya apa kita belum tahu. Mungkin bisa jadi ya siapa tahu gitu kan, inflation report nanti malam diiringi dengan Michigan one year inflation tetap akan memberikan kondisi yang mengejutkan mungkin ya bagi para pelaku pasar, dan akhirnya ini yang men-trigger mereka untuk kembali memberikan selling effect ya di financial market, terutama untuk di stock market dan Bitcoin. Jadi Michigan one year inflation yang sebenarnya jadi concern, karena secara forecast itu dia tetap mengantisipasi kemungkinan angka inflasi itu tetap tinggi guys, tetap naik. Dan tambahan yang kita perlu perhatikan juga adalah Chicago PMI. Kalau misalkan ini ternyata di bawah forecast, akan buruk sekali, karena sebenarnya di bawah 50 itu sudah menunjukkan adanya kontraksi terhadap pertumbuhan PMI dari si sektor Chicago ini, dan ini akan memberikan pengaruh yang relatif negatif juga ya sebetulnya. Walaupun kemarin setelah rilis data GDP kita ngelihat memang tetap minus ya, ada tambahan 0,1% doang, nggak ada artinya gitulah ya.
Tapi kalau kita lihat selain daripada itu, initial jobless claim yang meningkat juga tampaknya menjadi trigger lagi dari kondisi tadi malam untuk memberikan tekanan jual lebih lanjut. Ditambah di jam 9 malam ada pending home sales, di mana angkanya minusnya lebih dalam lagi, ternyata minus 6,3%. Dan ini menunjukkan kalau housing market di US saat ini dalam keadaan yang kurang begitu baik. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat ada kekhawatiran lagi soal stagflasi atau resesi. I think naratif itu lagi coba di build up lagi oleh media dan menciptakan kekhawatiran lagi atas resiko daripada US memasuki resesi ekonomi. Dan dengan demikian, memang pada akhirnya kalau buat saya pribadi, saya ngelihat ya, apa yang menjadi trigger dari market untuk mengalami koreksi pada akhirnya adalah kondisi daripada resesi di US itu. Karena lack of liquidity akan menyebabkan para pelaku pasar menarik aset mereka dari aset berisiko. Pada case ini adalah Bitcoin, US equities, dan lain sebagainya. Walaupun kita katakan, Vin, tapi kan Bitcoin itu sebagai hedging gitu. Iya, tapi yang taruh duit di sini kan nggak semuanya atas dasar hedging itu. Ada yang karena spekulasi, ada yang karena misalnya contoh, ya carry trade lah paling gampang ya. Salah satu yang kita bahas kemarin di video terakhir, ya saya sampaikan kalau orang itu institusi ini bisa beli Bitcoin pakai duit hasil pinjaman di BOJ gitu kan. Itu aja udah merupakan faktor spekulasi saya rasanya. Jadi bukan dia hedging, tapi dia mencari keuntungan sekaligus memanfaatkan leverage yang mereka punya. Dan leverage-nya itu salah satunya adalah dengan mencari pinjaman atau kolateral itu. Dan itu meningkatkan resiko tentunya. Bukan berarti membuat kondisi Bitcoin ini benar-benar sebatas dia sebagai store of value digital, tapi sometimes ini dilihat juga sebagai ya mixed condition ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita ngelihat risk on asset lagi nggak kebagian money flow, Bitcoin juga bisa jadi salah satu yang turun gitu. Karena faktanya kalau kita lihat XAU atau gold nggak turun-turun banget guys. It's still doing well, it's still maintaining the bullishness condition saat ini. Bahkan kalau kita lihat ya, ini memang katakanlah ya teman-teman, lihat situasinya kan, wah ini kayaknya kalau untuk XAU ya spesifiknya mungkin ini kita lagi masuk dalam tahap retracement nih. Ya overall this is one push to the upside, dan ini bukan reversal ya, ini cuma pullback doang guys. Jadi jatuhnya dia lebih seperti ini gitu kan. So, kita bisa anticipate kok, memang XAU ini bisa turun juga. Dan apakah XAU turun ini diakibatkan oleh kekhawatiran, bukan kekhawatiran ya, tapi lebih ke kondisi policy yang udah mulai easing? Belum tentu teman-teman. Maybe it's just part of the retracement. Karena memang para pelaku pasar kan kembali ngelirik S&P 500, Nasdaq, dan lain sebagainya menjadi pilihan mereka untuk parkirkan uang mereka. Nah, kalau misalkan mereka mau parkirkan kembali di emas atau XAU, ya XAU-nya bukan turun, tapi malah naik, guys. Ya, dan pada case ini, kalau kita lihat, ini entah dia memang udah siap untuk rebound lagi, karena dia udah retest KSNR ini, atau sebenarnya masih ada kesempatan loh untuk dia turun lebih jauh. Jadi dia ngambil liquidity sekaligus zona area Fibonacci yang bisa dibilang ideal lah ya untuk start looking for long opportunity pada si gold atau XAU. Ataupun sebenarnya gini, kalau kita lihat ya on the daily perspective aja, ini closing udah dalam keadaan bullish, and then dia fill the fair value gap yang kebentuk di sini. Ya memang sih ini secara struktur kan dia bisa dibilang recently banget ya, bear-nya lebih still in control gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau memang kita ngelihat ada structure shift terjadi di time frame yang lebih kecil, misalkan kayak di 1 jam, teman-teman ngelihat andai kata ini berhasil ya, sayangnya kan gagal nih secara struktur, dia nggak bener-bener ngebentuk higher high gitu. So technically apa yang terjadi adalah dia cuma sweep liquidity dari previous high point and then ada rejectionnya. Jadi dia dibawalah koreksi atau dibawalah turun itu, ya kan? Kalau ya kok jadi ngomongin gold ya. Ya anyway, terlepas dari situasinya gold, kita kembali ke Bitcoin dulu. Sorry guys, saya agak ke distract ya, jadi agak panjang nih ntar videonya. Ya so anyway, kembali ke situasi ini, dengan situasi terakhir dari pengajuan bandingnya administrasi Trump terkait dengan masalah tarif, hal itu mungkin menjadi trigger juga dari koreksinya. Dan nanti malam, bom berikutnya
berikutnya yang kita perlu perhatikan adalah apakah akan ada surprise dari inflation report, yaitu PCE. Kalau misalnya angka PCE-nya bisa di bawah angka yang forecast-nya, mungkin bakal ngasih impact yang positif gitu kan. Malah di sini menjadi kekhawatiran bagi saya, bisa jadi angkanya dibikin merah guys. Bukan merah sih, tapi dibikin hijau ya. Hijau dalam artian ya nggak bagus buat ya market gitu kan. Apa alasannya? Karena gini, kalau kita lihat konsensus, ini kan berarti berdasarkan pengamat ya, atau berdasarkan lembaga-lembaga aset manajemen juga yang melihat bahwa ekspektasi mereka untuk core PCE-nya turun ke 2,5 dan PCE-nya turun ke 2,2. Tapi secara the Federal Reserve sendiri yang melakukan pengamatan, angka ini nggak di 2,5 guys, harusnya di angka 2,6 ya, 2,6%. Nah kalau ini 2,6% berarti kan angkanya nanti berubah jadi warna hijau tuh ya, dan ketika angkanya berubah berwarna hijau, nanti Fed punya alasan bahwa gua rasa ini belum waktunya kita pangkas suku bunga. Lu lihat lagi inflasi kita 2,6% bos gitu. Gak turun nih dari yang sebelumnya. Dan atas dasar apa saya katakan itu? Karena yang ngeluarin proyeksi ini Federal Reserve juga guys, Bank of Cleveland. Dan angka yang ditunjukkan di sini itu di angka 2,6% dengan 2,2%. Kalau ini kita coret 2,2%. Oke, good lah. Bisa dibilang bagus gitu ya, karena 2,3 forecastnya 22 ternyata jadi 2,2. Ini oke lah gitu, nggak ada masalah. Tapi yang ini kenapa harus 2,5%? Ntar kalau misalnya angkanya hijau, dikiranya meleset guys, meleset dari target proyeksinya dan akan dianggap bahwa inflasi belum bisa terkendali. Dan itu menjadi alasan kuat untuk Fed kembali tidak melakukan rate cut pada bulan Juni. Jadi nanti dia bakal bilang tuh di bulan Juni ya, oke kita nggak rate cut dulu ya karena PCE-nya belum ada progres. Sesederhana itu. Oke, selain dia bilang PCE belum ada progres, tadi dia bilang lagi nih, iya kata Michigan University juga inflation masih bisa naik sampai 7,3%. Damn, I mean ya kalau kita berpatokan kayak kesana sih ya susah juga ya teman-teman ya. Otomatis kenaikan kita bakal terbatas sekali. Dan untuk Bitcoin dia bisa ciptakan higher high, seperti yang saya katakan, kita perlu kembali membawa Bitcoin itu memasuki sentimen negatif dulu. Sentimen negatifnya sesimpel untuk membuat para pelaku pasar itu masuk ke dalam state extremely fear atau mungkin fear. Ya, Anda bikin chaotic sedikit aja, bikin harga dibanting turun di bawah 100.000 aja. Saya rasa itu udah cukup banget buat bikin kondisi itu terrealisasi. Nah, boleh disederhanakan nggak, Vin? Boleh ya, secara sederhana begini aja teman-teman sekalian. Ini kalau my own perspective ya, saya jelaskan sedikit biar teman-teman punya pemahaman lebih detail lagi dengan apa yang saya lihat. Ini kalau current condition banget ya, struktur harga yang terbentuk pada Bitcoin secara keseluruhan ideally adalah seperti ini. Ini adalah the previous high point. Oke, dia pull back, kemudian consolidate dan successfully create a new high point. Sampai sini paham ya teman-teman? Artinya yang saya lingkarin adalah ini dan ini. Oke, lalu sebelum dia ciptakan high point yang baru, Anda lihat apa yang terjadi? It's another pullback sampai ke bawah. Tapi apakah dia break previous low? Jawabannya tidak ya. Berarti teman-teman, this is our new previous low. Dan this is our new higher high. Maka strukturnya seperti ini. Tuh. Oke. Kalau strukturnya seperti itu, berarti saya ambil low point ini dan high point ini sebagai acuan saya. Oke, ini saya hapus. Atau jangan hapus, tempel ke samping ya biar teman-teman tahu terakhir high point-nya di mana. Nah, ini 2 ya, tuh. Saya tempelin supaya teman-teman punya gambaran. Secara sederhana, saya akan memperhatikan zona ini dengan amat sangat hati-hati. Mengingat ini adalah zona yang seharusnya Bitcoin bisa rebound. Oke, patokannya adalah dari yang tadi saya jelaskan. Secara struktur seperti apa, dan di sini kalau teman-teman mau nambahin juga ya memang terdapat fair value gap. Ini udah keisi sedikit. Sisanya belum ya, jadi andaikan kita seperti ini, kita bawa ke samping. Nah tuh teman-teman ada gambaran bahwa zona itu adalah critical zone for Bitcoin untuk bisa rebound. Dimana kalau saya tambahin Fibonacci juga, ini area yang menarik sekali gitu ya. Jatuhnya adalah area optimal trade entry. Kalau secara bet nih teman-teman, atau secara berjudi gitu kan kita bilang ya. Kita mau gambling gitu. Teman-teman misalnya main sebuah permainan sederhana.
katakanlah koin toss ya, atau tebak gambar koin gitu kan. Ini ada buntut, ini tail, kemudian sebelahnya head gitu ya. Misalnya kayak gini teman-teman ya. Kalau misalkan Anda menang, saya kasih $100. Kalau Anda kalah, Anda bayar saya $50. Kalian pasti tertarik gitu kan. Oh iya nih, menarik nih ya. Kalau kalah cuma setengah, tapi kalau untung dapat $100. Kira-kira begitu ya. Kalau misalnya case-nya seperti itu kalian oke dan kalian ambil, nah case Bitcoin lain. Case Bitcoin, Anda kalau kalah di sini, katakanlah kerugiannya misalkan berkisar antara ya 1,5 sampai 2% lah kira-kira gitu ya. Tapi proyeksi gain yang bisa didapat adalah sekitar 4,2 kalinya. Yang artinya kalau 1,5% berarti sekitar 6,8 sampai 7% lebih kurangnya. Apakah itu good? Ya kalau buat saya sih good ya. Saya pribadi pasti akan mempertimbangkan gitu. Ya kan? Oh lumayan juga nih kalau saya risking $100 saya dapat di sini $420. Oke dong. Ya kan, bisa digarap teman-teman. Itu kalau 100, kalau 1000, wah bisa dapat $4.200 tergantung position size-nya. Ibaratnya kayak gitu. Nah kalau misalnya teman-teman lihat bahwa secara objektif, oke, this is a good zone, ada retest ke sini mungkin bisa mantul dulu. For example, saya tadi ada open trade guys di Catizen ya. Catizen ini lumayan menarik. I think it's running already ya, sekitar 2,7 R something, and then dia start pullback ya. Tapi pullbacknya saya rasa sih ini terbilang normal gitu kan. Setelah turun begitu agresif, asal kita nemuin area order block yang lumayan high probability ya. Kalau buat saya pribadi sih di situ lumayan high probability. Bisa expect ada potensi rebound dulu. And I think ya rebound ini adalah sesuatu yang kita anticipate properly gitu. I mean kalau misalnya teman-teman coba lihat ya, ini buat kalian yang di SAG, di Discord, saya nggak tahu kalian udah lihat atau belum, tapi previously begini tuh. Cathy finally entering my POI, will you take it? Ya kan, please note, saya udah limit delete kemarin. Tapi ya, saya sampaikan, I think I will risking here for Cathy, looks like an extreme level buat saya, jadi saya coba pakai zona ini buat trade scalp. Ini before-nya guys ya. And then right after that, boom, a nice push ke atas, and some of the guys di grup udah bisa nge-catch tuh ya. Ada satu Richard Kevin langsung dapat 5R, and then some people in the red days ya, tapi mereka nggak ada ya saya cukup yakin lah setup yang mereka execute juga stop lossnya proper gitu kan. But aside of that, some of the guys juga making money gitu kan di dalam kondisi trading yang I think it's quite proper ya. Dengan kondisi sekarang pun, dengan sulitnya market sekarang, masih bisa tetap ya, kita masih bisa tetap create opportunity every day dan coba untuk trading memanfaatkan volatilitas harian. Dan contoh case-nya di sini ada Cathy dan ada SPX juga yang tadi malam saya execute. So far ya win or lose pasti ada, tapi overall kalau buat saya pribadi as long mitigate risk-nya proper nggak ada masalah ya, kita bisa tetap dapat end result yang sesuai dengan harapan kita ya. Kira-kira seperti itu. Teman-teman juga bisa terapkan sistem atau metode yang sama dengan yang saya lakukan. Cuma pesan dari saya, ini kan udah dekat akhir bulan guys, close candle monthly sebentar lagi, jadi gak ada salahnya kalau kalian juga ngurangin frekuensi trading. Jangan lebih agresif dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kita bentar lagi bakal nemuin titik close candle monthly, dan after that biasanya dia bakal coba untuk ada volatilitas lebih agresif ya. Guna apa? Guna mencari highest point and lowest point di new candle yang terbentuk di bulan berikutnya. Dan itu berarti untuk candle bulan Juni. Nanti kita coba untuk wrap up ya. Kita kira-kira teman-teman bulan Juni proyeksinya akan seperti apa. Saya juga pengen tahu kalau kalian interested dengan live session berikutnya atau tidak. Sebenarnya harusnya jadwalnya berikutnya adalah bedah alts ya. Saya mau coba cek ya, nomor summer holiday udah dapat 1000 likes belum? Likes-nya belum 1000 guys, ya kan? Pantes saya kok rasanya kurang semangat gitu ya untuk ngadain live session ya. Tapi begini aja, kalau video ini 1000 likes button, kita lanjut ke live streaming, probably tomorrow. Kita lihat ya, mau bahasnya bedah altcoins atau mungkin lebih ke macro update. So, let me know juga di kolom komen teman-teman if you guys have any idea what should we talk about on our next live streaming. Ya, just let me know, okay? God bless everybody. See you guys again soon. Have a nice weekend and cheers guys. Bye-bye.